pusat maupun daerah semuanya baik teman-teman. Jadi yang penting kita bisa mengabdi kepada negara ini, negara Indonesia tercinta. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sinta di channel Bonbikers. Teman-teman, topik yang akan kita bahas pada hari ini itu penting banget untuk kalian yang sedang menunggu CPNS tahun 2025. Kita kali ini mau bahas tentang bagaimana cara memilih formasi CPNS di tahun 2025 teman-teman. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa dulu dong kalian support selalu channel ini. Caranya gampang banget, klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Buat kalian yang masih bingung pingin memilih formasi pusat atau daerah, kalian cocok banget nih buat klik video ini. Yang pertama, menentukan pilihan formasi CPNS pusat maupun CPNS daerah. Jadi, sebenarnya kita sudah pernah bahas teman-teman perbedaan formasi CPNS pusat dan daerah pada video yang kalian bisa klik di tautan di atas sini. Formasi CPNS pusat dan daerah ini punya pertimbangannya sendiri-sendiri teman-teman. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi intinya tanyakan kepada diri kalian, apakah kalian ingin berkontribusi secara nasional ataukah kalian ingin berkontribusi di daerah dan lebih dekat dengan masyarakat daerah tersebut teman-teman. Jadi ini kembali lagi terhadap preferensi diri kalian masing-masing. Tips yang kedua, pilihlah sesuai kualifikasi pendidikan kalian teman-teman. Jadi kalian pilih formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Misalnya nih, kalian lulusan D3 Ilmu Perpustakaan, kalian bisa memilih formasi pustakawan. Dan misalnya kalian lulusan D3 Kearsipan atau D4 Kearsipan, kalian juga bisa memilih formasi arsiparis. Gitu teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kualifikasi pendidikan kalian. Atau misalnya kalian lulusan SMA, kalian bisa mendaftar pada formasi penjaga tahanan gitu, teman-teman. Jadi kualifikasi pendidikan, formasi dan pendidikan yang kalian punya atau ijazah yang kalian punya itu kunci utama untuk lolos di tahap seleksi administrasi teman-teman. Jadi jangan sepelekan ya. Yang ketiga, pertimbangkan penempatan dinasnya teman-teman. Jadi mungkin banyak orang yang berpikir akan mendaftar formasi yang jauh di sana, di daerah yang jauh di sana gitu. Mungkin saja formasi yang jauh di sana itu peluangnya besar, memang peluangnya besar ya teman-teman. Tetapi kalian harus memikirkan konsekuensi ke depannya. Jadi misalnya nih konsekuensinya, tiket pulang kampung yang mahal, harus menggunakan pesawat misalnya. Atau mungkin saja biaya hidup di sana lebih mahal karena mungkin di daerah yang lumayan susah nih aksesnya. Jadi sebelum kalian memilih formasi, kalian harus memikirkan matang-matang, apakah nanti kalau misalnya saya lulus, saya siap ditempatkan di sana gitu teman-teman. Jadi jangan sampai ada penyesalan di akhir. Yang keempat, pertimbangkan besaran take home pay teman-teman. Jadi CPNS tahun sebelumnya, tahun 2024 itu benar-benar beruntung banget teman-teman. Karena di web SSCASN maupun di pengumuman instansi itu benar-benar tercantum take home pay-nya atau kisaran penghasilan yang didapatkan dari formasi tersebut. Itu benar-benar membantu banget sih teman-teman untuk kalian memilih formasi CPNS. Dan saya berdoa di CPNS tahun 2025 juga terdapat data take home pay-nya teman-teman. Karena pada saat CPNS saya dulu itu tahun 2017 itu belum ada data take home pay-nya. Jadi benar-benar kayak beraba-raba gitu loh. Jadi data tentang take home pay ini sangat berfungsi untuk menunjang finansial kalian. Jadi misalnya kalian bisa mempertimbangkan, oh aku mau daftar di daerah A misalnya, kisaran take home pay-nya berapa sih? Apakah cukup untuk saya tinggal di sana dengan gaya hidup kalian saat ini, misalnya seperti itu ya teman-teman. Karena kan gaya hidup setiap orang kan bisa berbeda-beda. Terus misalnya nih kalian bisa membandingkan formasi arsiparis misalnya. Formasi arsiparis di Kementerian A dengan Kementerian B bisa jadi teman-teman itu take home pay-nya
HP-nya itu berbeda. Atau bagi kalian yang lulusan D3 kearsipan, misalnya nih formasi arsip Paris itu take home pay-nya berapa, atau bisa jadi formasi pranata kearsipan ya teman-teman, formasinya berapa. Meskipun lulusannya sama-sama dari D3 kearsipan, itu take home pay-nya bisa berbeda teman-teman. Jadi ini penting banget untuk menunjang masa depan kalian. Baiklah teman-teman, sekian tips untuk memilih formasi CPNS tahun 2025. Semoga bisa membantu dan semoga saja CPNS tahun 2025 bisa dibuka atau segera dibuka ya teman-teman. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa buat support selalu. Kalian bisa klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Dadah!